Ini bulan mulia, akan dikatakan oleh para ulama, ini tidak kalah mulia dengan 10 akhir bulan Ramadan. Jika para ulama, para orang-orang soleh berlomba-lomba menghidupkan malam 10 akhir bulan Ramadan dengan bermacam-macam ibadah, maka ketahuilah bahwa 10 awal Dzulhijjah disebut oleh Nabi juga hari-hari agung. Bahkan tidak kalah besar, tidak kalah agung dengan 10 akhir Ramadan. Dalam satu riwayat hadis sahih, Nabi menyebutkan mamin ayyamin a'dhamu indallahi wa la ahabbu ilaihi al-amalu shalih fihinna min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang lebih agung, lebih dicintai oleh Allah untuk beramal baik di dalamnya. Tidak ada yang bisa melebihi 10 awal Dzulhijjah. Nabi menyebut umum, jadi hari-hari yang lain kalah. Sehingga sampai ada yang mengatakan 10 akhir Ramadan pun kalah dengan ini. Cuman kelebihannya Ramadan nanti ada Lailatul Qadarnya, menjadi unggul lagi. Tapi ini secara umum. Tapi di bulan Dzulhijjah ini ada keunggulannya, ada amalan-amalan yang tidak ada di selain Dzulhijjah. Karena Dzulhijjah ini istimewa, ada amalan yang tidak ada di bulan lain. Kalau puasa setiap bulan boleh puasa, sholat setiap bulan boleh puasa, sedekah setiap saat boleh sedekah. Tapi ada di bulan haji yang tidak ada di bulan yang lain, yaitu 2 amalan agung. Yang pertama ibadah haji, semoga bisa haji semuanya. Yang kedua menyembelih korban. Ini makanya kami seru, ini ada buku korban, para ustadznya harus punya pegangan buku korban. Sudahkah Anda siap untuk korban? Berapa korban Anda di keluarga Anda? Anda keluarga 7, berapa kambing? 7 kambing? Atau paling tidak 6, 5, 4, 3, 2, 1 minimal. Jangan sampai tidak. Korban sunnah setiap tahun, bukan seumur hidup sekali. Ini yang harus kita pangkas. Pemahaman yang salah dianggap kalau namanya korban itu seumur hidup sekali sunnahnya. Ya karena pemahaman yang salah selama ini, lihat. Karena kalau diajak korban, jawabannya saya sudah 5 tahun yang lalu sudah. Ya kayak jam begini nih ibu, habis majelis nanti sholat duha. Lalu ibu-ibu ngomong saya sudah kemarin. Lah ini kan jawaban yang keblinger. Kok kemarin, hari ini? Oh diajak korban tahun ini ngomong korban tahun lalu. Korban tahun ini bu pak. Ini kesalahpahamannya. Ya cuman karena sudah salah paham, ya Allah maha kasih. Akhirnya apa akibatnya? Yang korban sedikit kan? Masyarakatnya ribuan, kambingnya puluhan. Nah, karena Allah maha kasih dibuatkan hobi. Hobi masaknya bukan kayak orang Arab masak daging begini. Kalau orang kita kan soto. Sedikit. Makanya jadi soto akhirnya. Jadi cukup ya, 1 kambing buat 1000 orang. Soto kambing. Maksudnya ayo kita kembali kepada pemahaman yang benar. Untuk bersenang-senang di hari raya itu menyembelih korban. Adapun korban bisa Anda sembelih di rumah Anda, di lingkungan Anda, dan juga boleh Anda ikut panitia-panitia yang bisa dipercaya dimanapun berada. Intinya hendaknya Anda bisa korban. Kita lanjutkan tentang 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah adalah hari utama, luar biasa. Jangan sampai Anda menyanyiakan hari 10 awal Dzulhijjah ini berlalu tanpa menambah nilai kebaikan. Apakah sedekah Anda? Tingkatkan. Atau silaturahmi Anda? Tingkatkan. Apapun kebaikan. Quran Anda? Tingkatkan. Ayo ditingkatkan, ditingkatkan, ditingkatkan. Kemudian lanjutan hadis itu bunyinya begini, fa'akthiru fihinna, berbanyaklah di dalamnya apa itu at-tahlila wat-tasbiha wat-tahmida wat-takbir. Hendaknya memperbanyak tahlil, tasbih, tahmid, takbir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar. Zikir yang paling utama. Jadi zikir utamanya di hari-hari begini ini, kalau Anda lagi nganggur-nganggur, perbanyak subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, subhanallah, la ilaha illallah. Boleh nanti yang lainnya. Sesaat lagi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Ini. Kemudian ada satu riwayat juga
Sampai Nabi mengatakan min ayyamin al-amalu sholih fihinna ahabbu ilallahi min hadil ayyam. Nabi pernah menyebutkan tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk beramal baik. Kalau beramal baik di situ sangat dicintai oleh Allah amal itu. Lalu sahabat Nabi ada yang bertanya, walal jihad fisabilillah, termasuk jihad? Nggak bisa mengalahkannya? Walal jihad fisabilillah, termasuk jihad tidak bisa mengalahkan kebaikan yang dilakukan di hari itu, di hari 10 awal Dzulhijjah. Illa rajulan kharaja bin nafsihi wa malihi, kecuali satu orang keluar dengan jiwa dan hartanya. Keluar jiwa dan hartanya. Walam yarji' min dzalika bi syai', sampai pulang enggak membawa apa-apa. Jadi gini, hebatnya jihad itu kan hebat secara umum. Cuman jihad itu ada 3 tahap, 3 tingkatan. Ada orang jihad dengan hartanya saja karena dia mungkin enggak hebat berperang, enggak jago main pedang, akhirnya enggak berani keluar, akhirnya mengirim duitnya. Ada yang enggak punya duit tapi pemberani dengan nyawanya. Yang paling hebat adalah dengan hartaku dan nyawaku. Nah inilah yang bisa menandingi amalan baik di hari 10 awal Dzulhijjah adalah orang yang berjihad dengan hartanya dan jiwanya sampai habis-habisan dan dia mati juga di situ. Nah inilah artinya menunjukkan bahwa begitu agungnya 10 awal Dzulhijjah, termasuk momen untuk kita berdamai dengan saudara, momen untuk mengambil anak yatim yang terlantar di kiri kanan rumah kita. Ayo, selama ini mungkin kita kurang peduli. Saya mulai di awal Dzulhijjah ini agar amal saya terus panjang kisahnya. Mulai bangun pondok pesantren, bangun masjid, musola, lakukan 10 awal Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah. Ini, dan jangan lupa dengan korbannya. Masih banyak amalan-amalan. Kemudian nanti amalan utamanya, boleh Anda berpuasa. Cuman puasa yang paling utama nanti adalah di hari Arafah. Hari Arafah. Tanggal 9 nanti. Hari Arafah, jangan sampai puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-nya nggak puasa. Ini namanya buru ujung kelangan delak, cari ikan kecil, ikan gedenya dibuang. Nah, ini kan kebohongan ya. Jadi dari awal akhir sampai 9 intinya. Paling istimewa ada 9. Kemudian setelah tanggal 9 itu nanti malamnya adalah malam takbir. Jadi dia ada takbir, kumandangkan takbir nanti, dan kita budayakan takbir. Takbir ada 2, takbir setelah sholat dan takbir bebas. Takbir bebas itu dimulai kapan? Dimulai setelah terbenamnya matahari hari raya korban. Habis kita puasa Arafah, habis buka Arafah, itu mulai disunahkan kita takbir bebas di masjid-masjid, di pasar-pasar, di jalan-jalan, sampai besok imam naik ke mimbar. Namanya takbir mursal atau bebas. Adapun takbir muqayyadnya, takbir yang dianjurkan setelah sholat, kalau di hari raya Idul Adha adalah mulai Anda sahur tadi. Kalau Anda sahur di hari Arafah, habis sahur waktu subuh tiba, ya itulah datang waktunya takbir. Jadi setelah subuh, setelah masuk subuh, itu waktu takbir. Takbir setelah sholat sampai nanti hari tasyrik raya Idul Adha, tasyrik 1, 2, 3 sampai maghrib. Maghrib sudah nggak ada lagi. Ini amalan sunnah. Itu dalam madhab kita Imam Syafi'i, takbir dimulai saat itu. Cuman dalam madhab lain seperti madhab Hambali, takbir itu dianjurkan mulai dari awal. Hari ini sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kalau melihat sebagian kaum bertakbir hari ini, gak ada masalah. Tentunya bersandarkan dengan hadis tadi, fa'aktiru fihi at-tahlil wa takbiru tasbih. Cuman ulama madhab Syafi'i memaknai itu adalah subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Jadi bebas, perbedaan ulama nggak usah. Dan takbir pun ada perbedaan dalam cara takbir. Kalau kita kan 3 kalimat Syafi'i, ketika kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Sebagian madhab tidak mengatakan Allahu Akbar, bukan 3 kali. La ilaha illallah, Allahu Akbar, ada. Jadi ini sedikit wawasan saja untuk tahu, dan yang terpenting adalah kita mengamalkan. Maka yuk kita kembali hidupkan syiar-syiar takbir di kampung-kampung. Dan semenjak kami masuk Cirebon, kita mulai dengan waktu itu kita keliling hanya 1 mobil saja. Tujuan kami untuk mengingatkan yang lain, biar kembali kepada tradisi nenek moyang kita yang sangat baik dulu. Kami seingat waktu masih kecil, itu takbir keliling itu indah, semuanya membawa obor. Dan masih ingat saya ada yang nakal, setiap ada daun pisang menjulur dibakar naik apinya. Itu masih ingat saya. Dan daun pisang kering itu, wah ada rebutan itu, wah itu lari itu anak kecil. Nanti padahal bahaya juga itu, namanya anak seneng-seneng. Tapi maksudnya suasana
kegembiraan tuh ada, takbir keliling dengan obor oncor. Dan itu hilang, lama hilang. Sehingga kami masuk Cirebon, kita membiasakan itu. Dan alhamdulillah di akhir-akhir ini setiap belokan sepertinya, setiap kita takbir keliling coba saja sudah menemukan keramaian di situ. Anak-anak kecil alhamdulillah. Makanya kami himbau para tokoh, para ustadz, tidak usah ikut kami, jangan ikut keliling dengan kami. Kami hanya ingin memulai saja, tokoh-tokoh, ustadz memakmurkan di kampungnya masing-masing. Tidak usah pakai mobil. Mobil itu kita pakai mobil itu karena biar jauh, biar yang lupa-lupa di jauh sana, dan kita pun ganti-ganti jalan kan, biar budaya itu akan tersebar kembali. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai marak sekali takbir itu. Adapun para tokoh jalan kaki aja di kampungnya dengan 7 musolanya, 11 musolanya diampirin semuanya. Rame, ada sembelihan korban di sana. Wah, ada binatang-binatang korban di situ. Nah, itu yang hendaknya kita lakukan. Kemudian kalau nyembelih korban, tolong kalau malam hari sebelum sholat, sebelum matahari terbit, tidak boleh disembelih ya korbannya. Mohon maaf karena suatu ketika tidak tahu, kita lupa di mana. Ada orang nyicil korban pas kita keliling atau kita jalan ya. Kok sudah disembelih? Nyicil, takut nggak ngejar besok. Nggak boleh Bapak. Jadi sembelihan korban itu dimulai setelah terbit matahari meninggi waktu duha. Baik orang sholat, umumnya setelah sholat hari raya itu baru disembelih korban. Jangan nyicil malam hari, itu haram bagi yang panitianya, dosa itu. Atau telat setelah hari raya Tasyrik. Jadi waktunya terbentang di hari raya Idul Adha, ditambah hari Tasyrik 1, kedua, 3 sebelum maghrib, itu masih boleh. Makanya kalau Anda tiba-tiba dapat kiriman dari menantu, kok pas di hari rayanya, Anda masih bisa beli kok kambing untuk disembelih hari itu atau besok hari Tasyrik 1, 2, 3. Itu saja insya Allah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.